Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Syarial MPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Pangkalan Kerinci. Yang saya hormati Ayah Refli Zondri MMPD selaku Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Pangkalan Kerinci. Yang saya hormati para majelis guru beserta staf tata usaha dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Semoga kita semua sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari COVID-19. Hai semua, bertemu lagi dengan saya Maulidia dari kelas 10 MIPA 4. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang teks anekdot. Pasti di antara kita masih bingung kan apa itu teks anekdot? Sebenarnya, teks anekdot ini sangat sering kita jumpai. Bahkan, kita juga sering menggunakannya. Apa sih teks anekdot itu? Nah, tonton video ini sampai selesai dan pastikan kalian sudah berdoa sebelum memasuki pelajaran hari ini. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas tentang teks eksposisi. Nah, bagi teman-teman yang belum nonton video saya tentang teks eksposisi, silahkan tonton, linknya sudah saya sediakan di deskripsi. Selamat menyaksikan! Teks anekdot. Ada 8 materi yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian teks anekdot. Yang kedua, tujuan dan fungsi teks anekdot. Yang ketiga, ciri-ciri teks anekdot. Yang keempat, struktur teks anekdot. Yang kelima, kaidah kebahasaan teks anekdot. Yang keenam, unsur-unsur teks anekdot. Yang ketujuh, jenis-jenis teks anekdot. Dan yang kedelapan, langkah pembuatan teks anekdot. Mari langsung saja kita masuk ke pengertiannya. Teks anekdot adalah cerita singkat dan lucu yang digunakan untuk menyampaikan kritik melalui sindiran lucu terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Jadi, teks anekdot ini mengandung unsur lucu serta memiliki maksud tertentu untuk melakukan kritikan. Ingat ya, kritikan di sini disampaikan secara halus dan tidak langsung. Biasanya, teks anekdot ini mengangkat topik seputar layanan publik, lingkungan, politik, dan juga sosial. Teks anekdot bisa jadi berdasarkan pengalaman seseorang tentang berbagai topik, misalnya pendidikan, politik, dan hukum. Selain mengandung humor, teks anekdot ini juga harus memuat pesan moral, amanat, maupun kebenaran secara umum. Teks anekdot ini tidak hanya berbentuk cerita, namun juga berbentuk dialog di antara dua orang ataupun lebih. Jadi dapat kita simpulkan bahwa teks anekdot adalah cerita lucu dengan tujuan untuk menghibur sekaligus memberikan kritik yang membangun secara halus. Ini adalah pengertian teks anekdot menurut para ahli. Menurut Mayora dan kawan-kawan, teks anekdot merupakan suatu teks cerita yang sifatnya lucu serta memiliki tujuan untuk menyindir seseorang atau suatu kebiasaan buruk. Sedangkan menurut Kosasih, teks anekdot merupakan suatu cerita yang transpirasi oleh fakta. Sifatnya lucu, mengandung humor, serta diikuti dengan adanya kritikan halus atau makna tersirat positif yang lainnya. Dan menurut Keraf, anekdot adalah semacam cerita pendek yang bertujuan menyampaikan karakteristik yang menarik atau aneh mengenai seseorang atau suatu hal lain.
Sehingga bisa kita simpulkan bahwa teks anekdot adalah cerita lucu dengan tujuan untuk menghibur sekaligus memberikan kritikan yang membangun secara halus supaya teks lebih bermakna untuk dibaca. Nah, sudah tahu kan apa itu teks anekdot? Jadi intinya, teks anekdot adalah teks lucu yang berkarakter dan mengandung kritikan yang membangun. Lalu, apa sih tujuan dan fungsi dari teks anekdot? Nah, mari kita bahas bersama. Tujuan teks anekdot. Secara umum, ada 5 tujuan teks anekdot. Yang pertama, untuk menyampaikan informasi. Informasi yang disampaikan dikemas secara unik dan menarik, ditambah lagi dengan unsur humor. Yang kedua, menghibur dan membangkitkan selera humor para pembaca. Yang ketiga, menggambarkan tokoh dengan singkat. Yang keempat, mengkritisi fenomena yang terjadi di masyarakat. Yang kelima, mencari solusi dan inovasi dari pembaca. Fungsi teks anekdot. Yang pertama, sebagai media mengkritik suatu fenomena. Yang kedua, sebagai media penghibur. Yang ketiga, mengekspresikan rasa ketidakpuasan. Yang keempat, sebagai media untuk mencari solusi. Nah, itulah tujuan dan fungsi dari teks anekdot. Jadi tujuannya untuk menghibur para pembacanya, sekaligus memberikan kritikan dan sindiran, serta menarik publik mengenai suatu isu. Sedangkan fungsinya, saya ingin menambahkan bahwa fungsi dari teks anekdot itu terbagi menjadi 2. Ada fungsi primer dan sekunder. Fungsi primernya sebagai sarana untuk mengekspresikan rasa ketidakpuasan, kemarahan, dan kejengkelan terhadap sesuatu yang secara umum sudah diketahui oleh masyarakat. Sedangkan fungsi sekundernya sebagai media penghibur. Agar kita tidak kebingungan untuk membedakan teks anekdot dengan teks yang lainnya, mari kita bahas ciri-cirinya. Sebagaimana kita tahu bahwa ciri-ciri ini berfungsi untuk mempermudahkan kita membedakan sesuatu dengan yang lainnya. Ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama, menampilkan berbagai tokoh, figur, atau orang penting yang dekat pada kehidupan sehari-hari. Jadi, tokohnya ini berada di dunia nyata, serta mudah ditemui dalam keseharian. Contohnya, orang-orang pemerintahan, anggota keluarga, dan yang lainnya. Yang kedua, mempunyai sifat humoris, menggelitik, lucu, dan berbau lelucon, namun menyindir. Bersifat humoris atau lelucon artinya teks anekdot berisikan kisah-kisah lucu atau bualan. Bersifat menggelitik artinya teks anekdot akan membuat pembacanya merasa terhibur dengan kelucuan yang ada dalam teks. Dan bersifat menyindir. Umumnya, sindiran ini berhubungan terhadap suatu isu sosial dalam negeri yang telah menjadi rahasia umum. Yang ketiga, mengandung kritikan atau tujuan, yang mana dalam proses pembuatannya akan menyelipkan kritik secara halus dengan lucu sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Yang keempat, berwujud teks yang mendekati perumpamaan. Perumpamaan yang ada di dalam suatu teks anekdot ini mendekati bentuk dongeng. Ada 4 ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama, menampilkan tokoh atau figur yang dekat dalam kehidupan sehari-hari, biasanya tokoh publik atau orang penting. Yang kedua, berisi perumpamaan yang disajikan hampir menyerupai dongeng. Yang ketiga, mengandung kritikan. Dan yang keempat, bersifat humor, lucu, menggelitik, dan menyindir. Selanjutnya, kita bahas struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot. Struktur teks anekdot ada 5. Yang pertama, abstraksi. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga, krisis.
Yang keempat, reaksi. Yang kelima, koda. Abstraksi adalah bagian di awal paragraf yang berfungsi untuk menggambarkan suatu kejadian di dalam teks secara umum. Orientasi. Orientasi adalah awal mula peristiwa di dalam cerita. Bagian ini menerangkan terkait latar belakang kenapa peristiwa utama di dalam cerita bisa terjadi. Krisis. Krisis adalah bagian yang menjelaskan pokok masalah utama secara unik. Bahkan, pada bagian ini tak jarang penulis menuliskan pengalaman yang terjadi padanya secara langsung. Reaksi. Reaksi adalah penyelesaian atau solusi dari permasalahan. Reaksi berkaitan besar dengan struktur krisis. Koda. Koda adalah bagian penutup yang berisi kesimpulan atau intisari cerita. Koda juga berisi bagian yang berupa perubahan yang akan terjadi pada tokoh. Jadi, koda ini adalah penutup atau simpulan sebagai pertanda berakhirnya cerita. Dapat berupa persetujuan, komentar, ataupun penjelasan atas maksud dari cerita yang dipaparkan. Pada bagian ini, biasanya ditandai dengan kata-kata itulah, akhirnya, demikianlah, dan banyak lagi yang lainnya. Bagian ini bersifat opsional, bukan keharusan. Jadi bagian ini boleh ada ataupun tidak. Agar mempermudah kita untuk menghafal struktur teks anekdot, mari kita singkat aja AOKRK. AOKRK. A untuk abstraksi, O untuk orientasi, K untuk krisis, R untuk reaksi, dan K yang terakhir adalah untuk koda. AOKRK. Mudah kan? Kaidah kebahasaan teks anekdot. Yang pertama, menggunakan sudut pandang orang ketiga tunggal. Contohnya, ia, dia, beliau, dan lainnya. Yang kedua, menggunakan kata kerja aksi. Contohnya, berjalan, membaca, menulis, belajar, dan lain-lain. Yang ketiga, menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Tahu kan cara membedakan kalimat langsung dan tidak langsung? Ingat saja, kalau kalimat langsung itu ditandai dengan tanda petik 2. Yang keempat, menggunakan kalimat retoris, yaitu kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Contohnya, apakah dia tahu? Bukankah membohongi orang tua itu dosa besar? Tidakkah kamu takut azab Tuhan? Bagaimana kamu bisa sukses kalau setiap hari main game? Nah, seperti itu. Yang kelima, menggunakan kalimat yang menyatakan masa lalu. Contohnya, saya tidak bisa tidur semalaman. Atau yang lebih pasti nih, kemarin malam saya tidak bisa tidur. Nah, di situ udah jelas bahwa dia tuh menyatakan hal yang sudah terjadi. Itu terjadi di masa lampau, kemarin malam. Yang keenam, menggunakan kalimat perintah. Biasanya ditandai dengan partikel lah. Contohnya, buanglah, ambillah. Yang ketujuh, menggunakan konjungsi kronologis atau keterangan waktu dan kausalitas, sebab akibat. Contoh konjungsi kronologis yaitu kemudian, lalu, selanjutnya, setelah itu, akhirnya,
dan lain-lain. Kalau contoh konjungsi kausalitas, sebab, karena, oleh karena itu. Yang terakhir, menggunakan kalimat seru. Nah, itulah dia struktur dan kaidah kebahasan teks anekdot. Struktur dan kaidah kebahasan teks anekdot ini berfungsi untuk mempermudah kita dalam membuat teks anekdot dengan rapi, sesuai, dan benar-benar terbentuk. Selanjutnya kita masuk ke unsur teks anekdot. Unsur-unsur teks anekdot. Yang pertama, tema. Tema merupakan suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal. Atau secara singkatnya, tema adalah gagasan utama yang menjadi dasar jalannya cerita. Kedua, tokoh. Tokoh merupakan partisipan yang terlibat di dalam cerita. Di dalam teks anekdot ini, biasanya tokoh bersifat faktual dan pada umumnya adalah orang-orang terkenal. Yang ketiga, alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan jalan cerita. Alur terbagi menjadi 3. Ada alur maju, mundur, dan ada alur maju-mundur atau campuran. Alur maju berarti dia bercerita ke masa depan. Kalau alur mundur berarti dia bercerita ke masa lalu. Sedangkan alur maju-mundur atau campuran berarti dia menceritakan masa depan dan masa lalu. Yang keempat, latar. Latar adalah keterangan mengenai ruang dan waktu. Latar terbagi menjadi 3. Ada latar tempat, waktu, dan suasana. Kalau tempat itu seperti di pasar, di sungai, di hutan. Kalau waktu itu seperti pagi, siang, sore, atau juga bisa berbentuk angka. Misalnya jam 1, jam 2, jam 3, seperti itu. Kalau suasana itu bisa ditunjukkan seperti keramaian, misalnya suasananya ramai, berisik. Dan yang kelima adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah arah pandang seorang penulis dalam menyampaikan sebuah cerita. Sudut pandang ini terbagi menjadi 2. Ada sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama terbagi lagi menjadi 2. Ada orang pertama sebagai pelaku, ada orang pertama sebagai tokoh sampingan. Sudut pandang orang ketiga juga terbagi 2. Ada orang ketiga sebagai pengamat dan ada orang ketiga sebagai tokoh serba tahu. Setelah kita mengetahui struktur, kaidah, dan unsur teks anekdot, selanjutnya kita masuk ke langkah pembuatan teks anekdot. Langkah pembuatan teks anekdot. Yang pertama, tentukan topik. Topik adalah ide cerita atau gagasan cerita. Misalnya, kita mengambil topik orang miskin yang mencuri. Kemudian, carilah bahan referensi. Bahan referensi bisa kita dapat dari buku, majalah, koran, internet, bahkan observasi. Lalu, tentukan pesan atau sindiran yang akan disampaikan. Pesan yang akan disampaikan bisa tersirat, implisit, maupun tersurat, eksplisit. Contohnya, yang pertama, katakanlah hal kebenaran. Yang kedua, perhatikan kehidupan orang miskin. Yang ketiga, kesenangan sesaat akan menghancurkan masa depan.
Kemudian, menentukan unsur lucu, konyol, atau jengkel. Contohnya, ibu yang memuji tindakan anak yang salah. Jengkel nggak? Pasti jengkel kan? Karena ibunya memuji tindakan anaknya yang salah. Seharusnya, ibu tidak memuji, melainkan menasihati anaknya. Kemudian, tentukan alur cerita berdasarkan struktur teks anekdot. Misalnya, abstraksi. Di sebuah desa, tinggallah seorang ibu dan anaknya. Orientasi, keluarga itu sangat miskin. Mereka kelaparan. Krisis, ibu memuji tindakan Hasan yang mencuri. Reaksi, Hasan babak belur dihajar massa. Kode, ibunya menangis. Setelah kita tentukan alur cerita berdasarkan struktur tadi, maka kita masuk ke pengembangan teks anekdot. Pengembangan ini berdasarkan strukturnya. Abstraksi. Di sebuah desa, hiduplah seorang janda dengan anaknya. Hari ini, tidak ada kepulan asap di dapur. Orientasi. Hasan sangat lapar. Ia pun pergi dari rumah. Siapa tahu, ada orang yang berbelas kasihan terhadapnya dengan memberi makanan kepadanya. Tapi, tak seorang pun yang belas kasihan kepadanya. Krisis. Akhirnya, Hasan pun punya ide, yaitu mencuri buah durian milik tetangganya yang kikir. Dia pulang ke rumah membawa sebuah durian. Ibunya pun senang melihat kedatangan Hasan yang membawa makanan. Ibunya pun memuji tindakan Hasan. Lain kali lebih banyak ya nak? Tidak hanya satu, kata ibunya dengan polos. Reaksi. Waktu terus berjalan, tapi tetap tak ada sesuatu yang bisa dimasak oleh ibu Hasan. Hasan teringat buah durian. Hasan pun pergi ke kebun, diambilnya 2 buah durian. Tapi naas bagi Hasan. Warga sudah menghadangnya. Hasan dihakimi oleh massa. Ini bukan keinginanku, tapi keinginan ibuku. Hasan menjerit kesakitan. Ibunya hanya diam. Bagaimana warga? Apakah kita lanjutkan hukuman ini? Kata kepala kampung. Lanjut. Hajar dia sampai dia kapok, seru warga. Ibunya hanya bisa melihat anak yang malang itu dihakimi massa. Koda. Setelah warga selesai melampiaskan amarah dan meninggalkannya, ibu Hasan datang memeluknya. Tapi Hasan malah memukul ibunya. Ibunya jatuh tersungkur di tanah. Mengapa ibu dulu tidak memarahiku ketika aku mencuri pertama kali? Tanya Hasan. Kemudian lakukan penyuntingan. Menyunting teks yaitu mengoreksi teks yang sudah dibuat. Koreksi teks berdasarkan kesesuaian isi dengan topik, kaidah, struktur, dan bahasa. Kemudian dilanjutkan dengan merevisi teks. Merevisi teks sesuai dengan hasil suntingan. Pada tahap ini, penulis menulis ulang teks yang sudah disunting atau yang sudah dikoreksi. Kemudian dilanjutkan dengan pengendapan ide. Teks yang sudah dibuat diendapkan dulu atau ditinggalkan dulu. Setelah beberapa jam, teks yang sudah ditulis tadi dibaca kembali. Apakah masih ada yang salah atau sudah sesuai dengan harapan? Kalau masih ada yang salah, rasanya perlu diperbaiki, maka perbaiki terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah pemberian judul. Judul yang dipilih haruslah yang menarik. Mengapa pemberian judul di akhir? Karena untuk mencapai kesesuaian terhadap isi teks. Jenis-jenis teks anekdot. Ada 3 jenis teks anekdot. Yang pertama, artikel anekdot. Naskah anekdot yang berupa artikel ditulis dengan format narasi.
Penulisan naskah anekdot dalam bentuk artikel dilakukan dengan urutan yang jelas. Artikel anekdot akan memuat cerita nyata berdasarkan pengalaman seseorang. Yang kedua, cerpen anekdot. Naskah anekdot dalam bentuk cerpen biasanya lebih lugas dan mudah untuk dipahami. Seperti kita tahu bahwa cerpen merupakan jenis cerita yang sangat mudah diikuti. Anekdot dalam bentuk cerpen tentu akan lebih singkat dan membuat pembaca lebih mudah memahami. Yang ketiga adalah teks dialog anekdot. Anekdot dalam bentuk dialog biasanya sangat sering kita jumpai dan sangat mudah untuk dipahami. Jadi secara singkat bisa kita pahami bahwa jenis-jenis teks anekdot ini memiliki arti berdasarkan namanya. Artikel anekdot berarti dia berisi artikel, cerpen anekdot berarti dia berisi cerita pendek, dan teks dialog anekdot berarti dia berisi dialog atau percakapan. Ini adalah contoh dari teks anekdot yang berjudul Pelajaran yang Disukai. Abstraksi. Di suatu hari, ada seorang guru cantik yang bertanya kepada murid tentang mata pelajaran yang disukai. Orientasi. Guru. Anak-anak, ibu ingin bertanya, apa pelajaran yang paling kalian sukai? Siva. Bahasa Inggris, Bu. Amel. Kesenian, Bu. Irfan. Olahraga, Bu. Krisis. Guru. Bagus semuanya. Kalau kamu Sigit, apa pelajaran yang kamu sukai? Reaksi. Sigit. Pelajaran kosong, Bu. Dari sini kita tahu bahwa teks ini mengandung unsur lucu sekaligus menyindir. Dapat kita lihat dari reaksi Sigit dan respon dari sang guru di bagian koda. Nah, ini juga ada contoh lainnya yang berjudul fasilitas kantin sekolah. Di sini kita lihat ada kalimat itu kantinnya mirip gudang, sudah kotor dan kecil amat. Nah, ini merupakan kata-kata sindiran. Jadi, makanya dia termasuk ke dalam teks anekdot. Teks anekdot hampir sama dengan teks humor, yaitu sama-sama bersifat lucu dan menghibur. Namun perbedaannya, teks anekdot ini disertai oleh kritikan dan sindiran. Dan banyak lagi perbedaan-perbedaan lainnya. Mari kita bahas bersama perbedaan-perbedaan tersebut. Perbedaan teks anekdot dan teks humor. 1. Berdasarkan ide ceritanya, teks anekdot berupa peristiwa nyata, sedangkan humor berupa peristiwa rekaan. Yang kedua, teks anekdot berisi masalah yang berhubungan dengan tokoh publik. Sedangkan teks humor adalah masalah kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, selain berfungsi untuk menghibur, teks anekdot juga berfungsi untuk menyampaikan kritik dengan bentuk sindiran lucu, tetapi tetap disampaikan dengan halus dan unik. Sedangkan humor hanya untuk menghibur. Yang keempat, pada umumnya, teks anekdot ini memiliki makna tersirat yang berupa saran, harapan, dan juga kritik membangun. Sedangkan humor tidak mempunyai makna yang tersirat. Ada lagi beberapa perbedaannya, yaitu teks anekdot memiliki aturan struktur penulisan, sedangkan teks humor ditulis bebas tanpa aturan struktur tertentu. Kemudian, teks anekdot ditulis menggunakan bahasa baku yang sifatnya sopan, sedangkan teks humor memakai bahasa santai yang bersifat bebas. Nah, itulah perbedaan teks anekdot dengan teks humor.
Sekian pembahasan saya tentang teks anekdot. Semoga dapat bermanfaat dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.